Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Nuraini. Saya pendamping PKH Kabupaten Purwakarta akan melakukan simulasi modul 2, sesi ke-7, langkah ke-6, poin 5 sampai 8, mengelola keuangan usaha. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Sehat ya Bu ya? Kita melanjutkan materi yang kemarin ya Bu ya, yaitu apa Bu materi yang kemarin? Iya, betul sekali Bu ya, mengelola keuangan usaha ya Bu ya. Iya, masih ingat ya Bu ya. Jadi gimana Bu? Agar usaha kita bisa untung terus-menerus, kita harus bisa mengendalikan pemasukan dan pengeluaran. Yaitu dengan cara apa Bu? Dengan cara membuat catatan kas harian, usaha, dan arus kas tahunan untuk usaha. Nah, sekarang buka ya Bu ya buku pintarnya pada halaman 48 sampai 52. Di situ ada tabel catatan kas harian untuk usaha. Nah, kita buka ya Bu ya. Nah, di situ kolom-kolomnya ada kolom apa aja? Ada kolom tanggal, ada kolom keterangan, ada kolom uang masuk, uang keluar, dan sisa. Kolom tanggal, di sini catatan kas harian ini 1 bulan ya, berlaku untuk 1 bulan. Kita tulis tanggal berapa, misalkan tanggal 1, berurutan ya, tanggal 1. Di dalam contoh, di situ tanggal 1 keterangannya, pinjam dari Bu Lili tuh, pinjam dari Bu Lili, contoh yang sudah ada ya Bu ya, pinjam dari Bu Lili 100.000 termasuk uang masuk atau uang keluar. Betul, termasuk ke dalam uang masuk, berarti sisanya itu 100.000. Kemudian beli panci 15.000 termasuk uang masuk atau uang keluar. Oke, itu termasuk ke dalam uang keluar ya Bu ya, 15.000. Kita tulis 15.000 di kolom uang keluar. Berarti tinggal dikurangi 100.000 dikurangi 15.000, itu hasilnya 85.000. Kemudian beli gas 15.000, tinggal dikurangi 85.000 dikurangi 15.000, itu hasilnya 70.000. Kemudian beli ikan 50.000, berarti 70.000 dikurangi 50.000 sama dengan 20.000. Karena beli ikan itu masuknya ke dalam uang keluar. Kalau ke dalam masuknya ke uang keluar, berarti sisa dikurangi uang keluar ya. Berarti sisa keluarnya tadi 20.000. Kemudian selain beli ikan apalagi Bu Lili? Beli bumbu 20.000. Berarti sisa yang tersedia itu kosong. Tapi kan Bu Lili ada tuh penghasilan jual ikan, yaitu sebesar 90.000. Berarti itu masuknya ke dalam uang masuk. Berarti saldonya bertambah, sisanya menjadi 90.000. Nah, ibu-ibu, oke, kita catatan kas harian bisa dilihat di 7 hari pertama. Kita untuk lihat 7 hari pertama bisa memperlihatkan bagaimana Ibu Lili mengatur pembelian peralatan dan bahan baku serta mengembalikan pinjamannya. Nah, di sini Bu Lili di 7 hari pertama Bu Lili itu sudah beli bahan bakunya ya, udah bisa, kemudian sudah bisa membayar pinjamannya tepat waktu Bu, 100.000 kan pinjamannya. Nah, Bu Lili sudah tertib nih, sudah bisa mengatur keuangannya. Ya, lalu apa sih fungsi utama dari catatan kas itu? Yang pertama, di akhir minggu atau bulan, catatan kas dapat menunjukkan apakah usaha kita ini memberikan keuntungan atau tidak ya. Keuntungan jika total pemasukan lebih besar atau kerugian total pengeluarannya lebih besar. Kemudian membantu melacak pemasukan apa saja yang kurang atau pengeluaran apa saja yang berlebih dari anggaran yang telah dibuat, sehingga kita bisa mengatasi masalah yang ada secepatnya dan mencegah hal itu kembali. Kemudian membantu mengetahui barang-barang apa saja yang paling banyak laku atau pada hari apa saja penjualan cukup banyak, sehingga kita bisa menyiasati langkah penjualan di minggu atau bulan berikutnya. Nah, ibu-ibu, jadi gini Ibu ya, untuk mengetahui apakah usaha kita ini bertambah untung atau tetap atau berkurang, maka kita harus buat nih Bu rangkumannya. Rangkuman apa sih? Oke, rangkuman total pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya dari catatan kas harian. Rangkuman-rangkuman itu ditulis dalam tabel arus kas. Nah,
Jadi acuannya dari mana? Dari catatan harian. Kalau catatan harian itu setiap hari dicatat sampai 1 bulan penuh. Kalau catatan tabel arus kas ini itu adalah berupa rangkuman total pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya dari catatan kas harian. Nah, seperti itu. Nah, sekarang boleh buka Bu buku pintarnya halaman 53 ya. Di situ ada tabel arus kas untuk usaha. Nah, sudah? Oke. Di situ ada tabel arus kas. Kita lihat kolom-kolomnya, ada kolom keterangan. Di situ kolom keterangan ada uang masuk, ada uang keluar. Uang masuk termasuk modal pinjaman, kemudian hasil penjualan, kemudian total pemasukannya. Kemudian uang keluar, ada apa aja? Betul Bu, ada peralatan, kemudian bahan baku atau lain-lain. Lain-lain apa? Lain-lain misalkan tadi di dalam contoh itu Bu Lili membeli susu Ita, kemudian bayar listrik, itu termasuk ke dalam lain-lainnya untuk biaya keluarga ya Bu ya. Jadi yang termasuk uang masuk apa aja? Modal pinjaman, hasil penjualan ya Bu ya, kemudian total pemasukannya. Yang termasuk uang keluar itu apa aja? Berupa bahan baku, kemudian memberi pelaratan atau kebutuhan keluarga lainnya. Nah, ibu-ibu lihat nih, perhatikan nih. Ini arus kas untuk usaha Ibu Lili nih pada bulan Januari sampai Desember. Perhatikan saldonya, perubahan saldonya. Januari saldonya 433, Februari 143, Maret 350. Di sini terjadi perubahan saldo nih dari tahun ke tahun. Januari 433.000, turun lagi. Februari 143.000, naik lagi 350.000. Di sini perubahan saldo dari bulan ke bulan menunjukkan naik turunnya keuntungan usaha ya Bu. Nah, seperti itu. Oke Ibu-ibu. Nah, itulah tadi ya kita catatan kas harian dan tabel arus kas. Nah, Ibu-ibu, nah, sekarang buka halaman 54 ya. Di situ ada cerita sukses peserta PKH ya. Sama saya akan dibacakan di sini cerita. Oke, cerita sukses KPM PKH ya Bu ya. Sebelum berstatus graduasi mandiri, Bu Uswatun ini mendapatkan bansos PKH pada tahun 2016. Nah, ia telah memulai usaha merangkai bunga pengantin di rumahnya. Namun belum berkembang karena kesulitan modal usaha. Nah, kata Bu Uswatun, sejak mendapatkan PKH, uangnya saya gunakan biaya sekolah untuk anak-anak. Sementara uang yang tadinya untuk biaya sekolah, saya sisihkan untuk menambah modal usaha, katanya. Nah, setahun setelah itu ia bisa membeli freezer untuk menyimpan bunga rampai. Produksinya terus meningkat seiring pesanan semakin banyak. Uswatun kini telah memiliki 10 orang pegawai yang membantu memenuhi pesanan bunga rangkai. Nah, seperti itu ya Bu ya. Di situ cerita sukses Bu Uswatun Hasanah yang telah graduasi ya. Jadi saya mau nanya nih Bu ya. Bu Uswatun ini usahanya apa ya Bu ya? Oke, betul ya, Bu Uswatun ini usahanya apa? Ada yang tahu? Ya, tadi bunga rampai pengantin, yaitu Bu Uswatun memiliki keterampilan merangkai bunga, kemudian bisa mengelola keuangan dengan baik sehingga akhirnya usahanya menjadi maju dan memiliki 10 orang pegawai ya Bu ya. Itu asalnya berawal dari bantuan PKH yang awalnya tadi buat bantuan anak sekolah, kemudian uangnya disisihkan untuk modal usaha. Karena Bu Uswatun ini pintar dalam mengelola keuangan, akhirnya usahanya pun berkembang dengan pesat. Semoga menjadi bahan inspirasi ya Bu ya kisah Bu Uswatun ini, dan bisa dicontoh dan bisa ibu-ibu semua sama ya maju usahanya seperti Bu Uswatun ini. Tentunya tadi ya Bu praktekkan ya cara mengelola keuangan dengan baik, yaitu kita harus membuat tabel catatan harian kas, kemudian tabel arus kas ya Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Kita sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.